Oke, kita review sedikit. Review sedikit apa yang sudah kita bicarakan yang lalu. Tapi ini nggak ada nilai ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa buah-buahan tropis menjadi rusak jika dibekukan? Ini kita tanya sama si Arif Hidayat. Arif. Iya, Pak. Nah, kenapa buah-buahan tropis rusak jika disimpan dalam penyimpanan dingin? Penyimpanan dingin. Ya, ini kan ada di layar. Kamu baca itu. Iya, Pak. Lihat ada itu tulisan pop quiz. Iya, Pak. Kelihatan, Ini Pak. nggak ada nilainya, tapi nanti akan di evaluasi pembelajaran. Adik kamu di program dulu. Dulu ya. Uji papa lagi talung. Ayo. Nah, kenapa buah-buahan tropis jadi rusak jika dibekukan? Apa, Rep? Ayo. Sini aja dulu. Siapa namanya? Baharudin. Ayo Baharudin. Kenapa sih Baharudin mencetnya nih gini? Baharudin kenapa? Si Baharudin ini. Maluin dong sekampung, Mbah. Imes lah, Imes yang ini. Mes. Ayo Imes. Kenapa, Mes? Iya, Pak. Hidupkan videomu, kau sinyalnya kuat. Sinyal tempatmu kan kuat. Sinyalnya agak lambat, Pak, kalau ngirim. Hari itu sambil makan pun kerja jingoan. Nah, kalau katakan kecil lah dapat pulsa 50 giga. Kenapa? Hah? Nggak baca. Ya itu kuis betulan, jadi tugas. Nah, tugas kumpulkan tuh. Hah? Ya nggak bisa ya. Oke. Jadi itu nomor 1. Nomor 2. Apa nama cedera buah dan sayuran pada waktu didinginkan? Artinya kalian nggak baca itu yang saya ini. Siapa nih? Imes atau siapa sekarang? Ganti. Ya. Kita ganti si Gusniar. Ayo Gusniar. Halo? Gusniar? Halo? Ya, Gusniar. Apa? Gak kedengaran.
Kamu di tempat mana nih Gusniar? Tidak tahu ya, tidak kedengaran. Sudah. Oke. Tidak kedengaran suaranya. Si Hanafi, Muhammad Hanafi. Halo Muhammad Hanafi. Hanafi? Tak tidak kedengaran kok pakai suaranya kok tidak keluar. Ya, ulangi Hanafi. Tidak kedengaran suaranya Hanafi. Nih, kamu udah hidup. Ada gangguan. Si Dafa. Dafa, unmute dulu Dafa. Dafa? Halo Dafa. Hidup. Nanti ditendang keluar kalau nggak nyawat ini. Arif. Bapak, Dafa. Pak. Ya. Mbak, Iya. Kamu di mana Dafa? Halo? Dafa? Hidupin lagi mic-nya. Oke, Arif. Iya Pak. Oh, tadi Arif Hidayat ya, sudah kau yang suara yang bagus. Kenapa yang nomor berikutnya itu? Yang Apa nama citra buah dan sayuran pada waktu didinginkan? pada waktu didinginkan. Kan kalau kamu Apa ya? simpan itu apa namanya? Simpan pisang di kulkas hitam dia. Nah itu kan karena cedera dia itu. Kalau nggak salah namanya Browning Pak. Oh iya, tapi kenapa? Cedera apa namanya? Cedera apa ya, Browning? Bukan karena proses reaksinya Browning, tapi nama cederanya bukan Browning. Ya, titik-titik injury namanya. Ya. Titik-titik injury. Ya. Nomor 3. Apa nama cedera buah dan sayuran pada waktu dibekukan? Nah, sama itu ya, tidak tahu. Nomor 4. Nah, berapa selang suhu pendinginan? Ada pembekuan, ada pendinginan. Ini tadi yang baru datang nih, si ini nih. Ovianda. Iya Pak. Nah, hidupkan ini videomu. Iya Pak. Ya. Oh, ada potong rambut kau. Oke. Sudah. Apa? Berapa selang suhu pendinginan? Yang sebut pendinginan tuh. Kalau Nah, nggak tahu ya. Nah, berapa selang suhu pembekuan? Dari suhu berapa sampai suhu berapa? Kalau beku berapa? Kalau dingin berapa? Ada 0 lagi derajat. Kalau beku. 0 derajat. Kamu yakin 0 derajat beku?
Nah, baca lagi ya. Yang kan ada materinya sudah diupload, dibaca aja. Ya. Oke. Kalau beku berapa, dingin berapa, cederanya kalau dia apa cedera kalau dibekukan, ada cedera apa kalau dia didinginkan. Ya. Jadi ini ada ada 5 ya. Ada 5 pertanyaan pop quiz dapat 0 semua ya. 0. Jadi kalau gitu kalian jadikan ini nanti kumpul ya, saya beri tempat di e-learning untuk kumpulkan jawabannya. Mesti dibaca dulu. Oke. Baik, Pak. Ya, sekarang kita mulai kuliah kita. Nah, kemarin kita sudah saya sampaikan bahwa pada waktu pembekuan itu air dingin saja, air murni, itu kalau dia turun, ya kan 0 derajat air murni kita katakan, dia akan turun dulu ke bawah, di bawah 0 derajat, sampai terjadinya inti es, baru suhunya bisa naik ke 0, dan kemudian dia rata sampai seluruhnya beku, baru dia turun. Nah, kalau produk yang mengandung padatan terlarut, contohnya air gula. Air gula kan gula padatan ya. Gula itu padatan, kita larutkan dalam air. Jadi ada padatan yang larut di dalam air. Ya. Nah, padatan yang larut dalam air ini akan menurunkan titik beku. Nah, misalkan titik bekunya itu kita sebut TF. F itu frozen. T suhu garis putus-putus ini. Nah, dia akan turun suhunya dulu, melewati titik beku, turun ke bawah, ya, turun ke bawah, menjadi kondisi super dingin, ya, sampai terbentuknya kristal es. Kristal es di sini, ya, dan kemudian suhunya loncat naik ke titik beku, ya, TF, baru dia ya rata dulu, kemudian turun secara perlahan dengan menurunnya suhu dan bertambahnya padatan yang airnya yang membeku. Setelah itu baru suhunya turun, ya, dengan bertambahnya waktu. Jadi dari sini sampai ke sini, ya, dari sini ke sini, ini adalah dari TF sampai, ya, TF sampai dengan 98% beku air yang ada, ya, beku, ya, air yang ada beku. Jadi kita sudah bicarakan kemarin, yang beku adalah airnya, padatannya nggak beku, padatannya adalah suhunya turun, ya. Jadi kalau dia turun dulu seperti ini ya, kalau ada padatan larut, dia turun ke titik seperti ini, naik, tiba-tiba naik. Kalau pas begitu dia ada titik inti es, dia baru loncat ke titik bekunya, kemudian dia turun, ya, turun berata, ya, perubahan fase dari cair menjadi padat sampai seluruhnya beku, kemudian baru dia suhunya turun. Itu kalau satu jenis padatan. Kalau ada 2 jenis padatan, contohnya air garam, NaCl, ada Na, ada Cl. Maka titik bekunya ini ada 2. Satu pertama, kemudian yang kedua. Kalau ada 3, ya ada yang ketiga. Ya, jadi bentuk ini naik, turun, naik lagi. Titik beku yang kedua, baru rata, turun lagi. Ya, nah itu yang terjadi fenomena pada waktu proses pembekuan. Ingatkan saya nanti ya ngirim kalian materi ini ya, bukunya ya, bukunya. Oke, nah Pak, ya, apa namanya, Clapeyron.
Clapeyron di buku termodinamika menuliskan rumus ini. Ya, menuliskan rumus ini. Ya, dan rumus ini digunakan oleh penulis bukunya, namanya Pak Helpman, dan ada muridnya namanya Singh. Ya, Singh, Singh, ya, Helpman. Dennis Helpman dan Singh. Helpman ini sudah 70, hampir 80 tahun umurnya sekarang, ya. Nah, ada dulu muridnya Pak Helman ini ada dosen IPB, dosen saya yang ngajari saya teknik pengolahan pangan dulu. Jadi saya cucu muridnya Pak Helman, artinya kalian cicit muridnya, ya. Helman, dan ada nih Singh. Singh ini sama dengan angkatannya dengan dosen saya yang di IPB. Dia menulis seperti ini, di mana XA ini adalah fraksi massa. Ya. Fraksi massa. Di mana fraksi massa itu, ini mesti huruf besar ya. Ini juga mesti huruf besar. Ya. Fraksi massa, jadi ada dua cara. Ya, fraksi massanya itu yang seperti di bawah ini ya, ini koreksi. Ya, massa A padatan ini ya. Padatan yang terlarut itu massa A, massanya berapa? Dibagi massa molekul. Ya. Nah, massa air ya, massa airnya berapa dibagi massa air. Ini sama ya. Dan ini massa padatan solid, Si itu solid, massa molekul padatan itu. Ya. Nah, ini ada contoh. Ya, komposisi orange juice ya. Adalah 88,3% air, 0,7% protein, 10,4% karbohidrat. Karbohidratnya ini gula ya. Gula, 0,2% lemak, dan 0,4% abu. Di buku ini ada tabel 61. Nanti kalian saya bagi bukunya ya. Ingatkan saya kalau lupa, saya nanti taruh di e-learning. Tabel 61. Taksirlah penurunan titik beku produk ini berbasis komposisi ini. Ya. Nah, pertama kita cari ininya. Baru kita masukkan ke rumus ya. Kita cari. Nah, ini ini sama ya. Nah, tabel 61 ini adalah komposisi dari berbagai jenis ini. Ya, ini tadi ada beef ya, daging sapi, onion, ada enggak ada tadi yang jeruk itu ya, oranges. Ya, nah, ini ada orange, spinach. Oh, ini ada oranges paling bawah ya, 88,3 ya, dan ini semuanya ada komposisinya sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Nah, fraksi massa. Ya, fraksi massa ini dari satu ya. Kalau dianggap satu fraksinya itu satu, maka tadi 88%, 0,8830. Kita tahu massa molekul air 18,02. Protein 0,7%. Massa molekul protein 50.000. Ya. Karbohidrat ya. Ini tadi sesuai dengan tabel 61, ada monosakarida, ada disakarida. Disakarida ini yang gula pasir ya. Disakarida ini ya sakarida ya. Kalau monosakarida itu seperti glukosa 1 ya. Glukosa 180, disakarida sukrosa itu 342. Serat juga massa molekulnya 50.000. Lipid ya, lemak 50.000. Kemudian abu ya, mineral itu 37,75. Nah, dari berbasis ini kita mesti cari XA-nya berapa begitu ya.
Nah, kita lihat. Ini pangkat, lihat ya, pangkat min 1 itu sama dengan ini ya, 0,833 bagi 18,02 bagi, nah ini ya, 0,833 bagi 18,02. Jadi ini semuanya kita taruh di bawah ini ya, itu sama ya, karena ini tadi pangkat min 1 ya, pangkat min 1. Kalau kita masukkan semuanya itu, kalau pakai kalkulator, kalian coba nanti ya, kerjakan pakai kalkulator, maka kita akan dapatkan XA-nya 0,989882. Ya, kita masukkan. Tadi rumus kita adalah ini ya, lambda RG ya, lambda RG ya kali 1 per TA0 titik beku asli tambah 1, bukan tambah, ini kurang rasanya tadi. Ya kurang. Hapus dulu. Nah, ya. Kurang 1 per TF sama dengan log XA. Ya. Nah, ini air itu ya adalah yang salah ini. Enggak, benar ya. Nah, ini nanti 6.000, kalau nggak salah 6.003. 6.003, kalau coba saya kali pakai kalkulator ya. 333,5. 333,5 kali 18 ya 6.000 ya 6.003 ya, 6.003 ini ya, 6.003 bagi R, R-nya 0,83144, R untuk air ya, RH2O kan, titik derajat Celcius tambah 1 per TA ya, TA air ya, ini salah nih, F. Nah, TF ini tadi kurang, ini kurang ya, bukan tambah ya. Nah, tambah, ini kita ambil logaritma natural 0,9882 ya. Nah, kalau kita masukkan itu kita dapatkan, nah ini kalau kita ambil ya angkanya, supaya kalian ini saya bantu hitungkan dulu. 6.003 bagi 8,144. Ini 722. 1 bagi 273 ya, 0,00366 kurang 1 per TF sama dengan kalkulatornya masih bisa logaritma ya. Clear logaritma natural alami ya, 0,98882. Nah, ini minus 0,011243 ya. Nanti TF-nya ini pindahkan ke sini ya, tapi ingat kali 722 dulu ke sini ya. Ini yang ini
pindah ke sini supaya jadi positif dia ya. Nah, nanti kita masukkan, kita dapatkan TF-nya 2718456 atau 271,85 ya. Kalau kita bagi 273 sini 273,00 ya. Nah, ini kita kurangkan 273 kurang 271,85 ya, minus 1,15 derajat Celcius ya. Nah, jadi nilai ini amat dekat dengan nilai eksperimental, nilai yang didapatkan dengan eksperimen pada tabel 62. Kita lihat tabel 62 kita. Nah, tabel 62. Oh ini ya. Ini tabel 61. Oh ini ada tabel 62. Nah ini ya. Tabel 62. Orange juice. Mana orange juice? Apple juice. Carrot, grape juice. Oh ini, nah ini orange juice ya. Minus 1,17. Tapi ini kadar airnya 89. Kalau kita tadi kadar airnya 83 kan, 88,3. Jadi beda 1. Ya, dekat sekali ya. Dekat sekali dengan apa yang sudah didapat orang dengan percobaan. Caranya percobaannya mudah. Kita ambil tadi larutannya, larutan orange juice disaring dulu tentunya supaya jangan padatan yang tidak larutnya tersaring, disaring pakai kertas saring ya. Jadi hanya airnya. Kemudian kita masukkan termometer di dalamnya. Termometer yang bisa mengukur setiap berapa detik gitu ya. Kemudian ini cairannya tadi, hasil saringan itu kita masukkan ke tabung reaksi. Tabung reaksinya kita isi termometer termokopel. Kemudian cairan ini kita rendam di air, di es campur garam ya. Jadi es campur garam kan 0 derajat minus 18 ya. Minus 18, jadi dia turun di bawah titik 0, kita akan bisa baca itu. Kemudian dia loncat. Kemudian dia rata dulu. Nah, dia loncat rata itu adalah minus 1,17 ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada? Oke, tapi ngerti ya? Paham nggak? Hah? Paham? Paham, Mbak? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Lanjut. Jadi untuk menghitung titik beku sudah tahu ya? Imes sudah tahu ngitung titik beku? Mas, jangan makan terus, Mas. Tidak. Apa? Hah? Idaknya apa? Idak makan atau idak tahu? Tidak makan. Aha. Jadi udah ngerti belum ngitung titik beku? Insya Allah ngerti Pak dikit-dikit. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut, kita tanya kakek. Ah, ini. Ya, kita tanya siapa tadi. Nah, sekarang coba kalian hitung. Oh, ini sudah ditunjuk juga ya. Jadi contoh berikut ini adalah hanya air gula ya. Air gula, suatu makanan berisi 50% dengan ya ini ya. Ya, ini glukosa. 15%-nya glukosa. Massa molekulnya 180 ini glukosa. Jadi airnya 85%. Ya, 85%. Sekarang kita hitung XA-nya. 85 bagi 18 ya, 18 0,15 bagi 80. Kita dapat XA-nya 0,98266. Jadi kita masukkan tadi 6003 ya. 63 tadi sudah hitung.
8,314, 1273 sama dengan 1. Nah, ini ya, TA, sebetulnya titik beku yang baru ya. Sama dengan log 0,98266. Nah, kalau kita masukkan, ini tadi 7002 ini ya. 6003 tambah 8,314 itu 722. Nah, ini 700, semuanya ini 722 ya. Kita kalikan, kita dapatkan TA-nya 271,2 atau minus 1,8 derajat Celcius. Ya. Nah, ini pasti ditanya ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalian kerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Saya ganti ini. Ininya sekarang 10%. Ininya jadi 90%. Saya nggak ngasih yang panjang tadi ya, hitung XA-nya. Ini yang hanya gula sederhana saja. Sekarang berapa XA-nya dan berapa titik bekunya? Nah, kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit, setelah itu saya tanyai. Lihat rumusnya. Ya, saya juga sama-sama kerjakan. Pak mau nanya boleh Pak? Nah, tadi Tanyo enggak galak, sekarang mau Tanyo. Oke. Siapa ini yang nanya? Kopi Anda Pak. Oh, Sianda ya, lanjut. 18 itu dari mana Pak ya? 0,85 per 18. Masa molekul air berapa? 6,2 Pak. H2, iya 8. Oh ya 18 Pak. Oh kan 16. Oh iya 18 ini. H2O kan air. Jadi itu Iya. masa air Pak ya Pak. Ya? Imes kenapa, Mes? Tidak Pak, hanya meneruskan pertanyaan Opi. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi apa tadi pertanyaan A itulah langkah 18 tuh. Masa molekul air Pak. Pak, O-nya bukan 16, bingung. H-nya itu 1 kali 2 aja 18. Ya, H2O kan 18. O Iya, Pak. 16, ya. Iya Oke, Pak. ya. Sekarang coba kita kerjakan ini. Sama ya. Sama dengan ini tadi. Ya. Coba gantinya aja. Dari ini 18, sekarang ganti 10. Jadi airnya jadi 90. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa ininya. Titik bekunya berapa. Ya. Mana kertas aku nak nyari kertas dulu buat coret-coret tuh. Oke. Kalian coret juga ya. Anakku saja yang coret. XA-nya dihitung dulu. XA 0,9 sekarang.
Pak mau nanya, Hmm. yang untuk apa? mencari TA itu kan itu ada yang 6.003 joule per Itu mol. panas selatan pembekuan air. Tetap itu Pak ya? Iya. Panas selatan pembekuan air pada 0 derajat H2O murni. H2O murni, panas selatan pembekuannya 6.003 joule per kilomol atau 6,6 kilojoule per mol. Ya. 8,314 itu juga konstanta gas H2O. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Ayo, tadi suruh tanya, tak tanya. Lah ngerti katanya. Nah, sekarang aku suruh gawe. Nah. Papa, ayo cepat. Sudah 6 menit. Tinggal 4 menit lagi. Pencet kalkulator lama. Kalkulatornya kalkulator tukang sayur kali. Tidak ada ini logaritmanya. Oke, yang sudah siap siapa? Tinggal itu aja kok, ngikuti aja. Saya Pak, Siapa? mau coba. Siapa? Yang dulu, Arif ya? Berapa Arif? Iya Pak. Nah, berapa? Untuk apa? XA ya Pak? Berapa titik bekunya? XA-nya juga boleh, berapa XA-nya? XA-nya 0,9890. Nah, Kalau untuk titik TA-nya 272,9. 272,9. Sudah betul belum itu? Coba lihat dulu. Jangan-jangan saya yang salah juga kali. Saya hitung lagi ya. Nah. Sudah kamu kalikan logaritma belum? Sudah Pak. Nah. Rasanya tidak salah kau. Salah, ya, Pak. Salah dikali-kali itu. Salah dikali-kali masukkan rumus. Oh, baik Pak. Ya, sekarang ditunggu. IMES tadi, IMES. Hasil XA saya Pak 0,990. Nah, sedangkan Salah kau. hasil TA-nya Yang benar si ini tadi. Si Arif XA-nya. Coba lihat lagi pencet kalkulatornya keliru kali. Pencet logaritma B salah si Arif. Ya. Ingat Arif ada logaritmanya. Logaritmanya ln ya, ln. Bukan log. Logaritma natural. Oke. Dava. Tes. Ya. Pak. Ya, hidupkan videonya. Nggak kena. Pak. Kalau perhitungan XA ada saya 0,9. Hidupkan videonya hidupkan. Tadi XA-nya si Arif udah betul 0,989. Nah, ya. XA 0,989 Pak. Iya, oke, sip, betul. Nah, sekarang berapa titik bekunya? 26,97 Pak. Kamu sudah betul belum? 6.003 bagi 0,8 sekian itu. Berapa itu dapatnya? 7217,1036. 722.
Ya 722 maksudnya ya. 721. 722. 722. 722. Nah, kalikan dalam kurungnya. Heeh. Ya enggak? Iya, Pak. 722 bagi 273 kurang 722 bagi TA. Sama dengan logaritma XA. Pindah-pindahkan. Iya, Pak. Ya, belum. Oke. Salah tadi, Pak, yang 26,7 Pak. Salah. Kali-kalinya pencet kalkulatornya salah. Iya, Pak. Si Ovianda sinyalnya bagus. Yang lain kalau si inilah dulu yang sudah rindu kita. Si Baharudin. Oke, enggak usah hidupkan videonya Bahar, jawab aja. Ayo Baharudin. Baharudin, berapa titik bukunya? Baca di chat. Tulis di chat. Kalau kau tidak baca ngomong, tulis di chat. Berapa titik bukunya? Hai, kau ini masih nyari. Nyari di mana? Di kebun salak atau kebun sawit? Ya, si Hanapi. Berapa Hanapi? Hanapi berapa Hanapi? Hanapi. Nah, kalau tidak bisa suara, tulis di chat. Berapa? Hanapi. Ayo, Hanapi. Yo. Belum, Pak. Kenapa? Nah, ini Westi. Hidupkan videonya Westi. Katanya tadi udah bisa. Coba dikit aja nggak bisa. Westi? Westi? Halo Westi? Gusniar, bisa nggak tulis di chat kalau nggak bisa ini? Gusniar. Westi berapa? Ya, nah lihat ini. Kita ini kan dulu. Kita lihat XA. Nah, XA sama dengan
0,9 bagi 18 bagi 0,9 bagi 18 tambah 0,1 bagi 180. Ini sama dengan 0,989. Ln XA sama dengan ln 0,989 sama dengan minus. Masa itu aja nggak bisa? Ya, 0,01105. Ya enggak? Nah, ya, coba benar enggak itu kalian ln XA-nya? Imes, betul enggak itu? Coba kalkulator kamu. Benar Pak, sama. Oke. Si Ovianda benar enggak, Ovianda? Bener Pak, sama Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan 6.003 bagi 0,89 kan? Ini kan 6.003 bagi 8,314 itu kan sudah saya tulis 722. 722 kali 1/273 kurang 1 per TA sama dengan minus 0,01105. Ya enggak? Ini sama dengan 722 bagi 273 kurang 722 bagi TA sama dengan minus 0,01105. Ya kan? Nah, 722 bagi 273 tambah 0,01105 sama dengan 722 bagi TA. Kan begini ya? Cocok enggak, Imas? Cocok enggak gitu, Arif? Arif? Nah, Iya, Pak. Imas, benar enggak? Cek itu. Iya Nah, Pak. sekarang TA sama dengan 722 bagi 722 bagi 273 tambah 0,01105. Benar enggak itu? Gitu. Benar enggak? Hah? Hah? Ya. Betul. Nah, berapa itu Mas? Satulah. Berapa dapatnya TA? Berapa dapatnya? Berapa? Yo, 271 Pak. 271 berapa? 271,03 Salah. 2066. Salah. Sekali lagi saya hitung. Coba hitung sekali lagi. 722 bagi buka kurung 722 bagi 273. Nah, tambah 0,01105. Nah, berapa itu? Mencet kalkulator beda aja. Kalkulator tukang sayur. Berapa itu, Mas?
Hah? Dapat enggak? Arif, apa Arif? 271,9 Pak. Hai kau. 271, 9. hampir betul lah. 271. Kau kalkulator tukang sayur. 86. 8641. Jadi berapa itu? Kurang 273 minus 1,14 derajat Celcius. Ini kan Kelvin ini. Ya enggak? Betul enggak itu? Iya Pak, betul. Kalkulator kalian tuh diganti. Ya, jangan mencet kalkulatornya tidak salah. Oke, lanjut ya. Jadi sudah bisa ya? Bisa nggak? Insya Allah bisa Pak. Nah, ini keluar di ujian nih. Ya. Nah, sekarang kalau kita tahu titik bekunya, kita mau tahu tadi kan airnya itu tadi yang ini, yang gambar ini tadi yang pertama. Ini kan, ini tuh di sini nih. Ininya itu tadi yang 271 minus 1,14 itu TF. Ya, TF itu adalah titik beku 271,86 tadi itu di sini. Tak katanya. Nah, kemudian kalau suhunya kita turunkan, ya kita turunkan terus, berapa banyak yang sudah beku? Jadi kita hitung lagi, ya fraksi tidak beku. Nah, sekarang yang orange juice kan tadi banyak komponennya ya. Kalau ini tadi kan kita barusan lihat hanya air kasih glukosa, ya. Sekarang yang strawberry. Nah, ini strawberry. Taksirlah bagian yang belum beku pada suhu minus 10 derajat. Jadi, kalau kita lihat di tabel 61, strawberry, nah tadi tabel 61 kita, strawberry, ini strawberry. Kadar airnya 90,95. Ya, ininya apa yang kolom kedua nih. Nah, proteinnya 0,67 ya. Jadi kita teruskan sudah di sini ya. Nah, ini air 90,95% air, proteinnya 0,67, gulanya 3,36 yang monosakarida, glukosanya dan sukrosanya 4,32, lemaknya 0,3 dan abunya 0,4%. Ya, masing-masing dengan berat molekulnya ya. Nah, kemudian kita cari. Ya, kita cari, masukkan. Ini yang tadi 6003 kan? 6003 bagi 8,314 ini 722 ya. 722 kali 1,23, ini kan minus 10 tadi tuh. Minus 10 ya. Minus 10 itu kan 263K. 1273 kurang 1263 sama dengan ya. Nah, ini ya. Jadi 722 kali 1273 kurang 1/263 sama dengan, nanti kalian kalikan, dapatnya itu adalah minus 0,10067. Nah, itu kan ini sama dengan log XA. XA-nya berapa? XA-nya adalah E pangkat minus 0,10067. Ya, kalkulator kalian mesti bisa begini ya. Nah, ini sama dengan 0,904. Nah, kita masukkan di sini di rumus kita. Ya, MU kita mau cari yang belum bekunya, yang masih cair. Yang masih cairnya berapa? Bagi 18 bagi MU 18, kita masukkan semuanya ini.
Ya. Nah, kalian kalikan, cari ya, nanti dapat MU-nya. MU-nya adalah MU sama dengan 0,066642. Ya, itu adalah MU. Ya, MU. Ya. Nah, ini adalah bagian yang tidak beku. Nah, kalau kita kalikan dari airnya tadi kan 90 berapa tuh? Airnya tadi 90,95. Ya. Kalau ini kita kalikan 0,9095, maka hasilnya ya ya 0,06642 ini adalah 6,64% dari total. Ya. Kali oh, ini air ya, air ya. Air ini adalah 0,0642 air. Ya. Air atau oh ya, ya. 0,06642 bagi ya, ini salah bukan kali ya. Ya, adalah bagi. Ya, dibagi. Dibagi ini dapatnya 0,073. Jadi 7,3% dari air awal itu ya. Air yang tidak beku itu adalah 7,3% pada minus 10. Ini sudah minus 10 ini. Minus 10 derajat masih ada air yang tidak beku. Ya. Nah, nilai ini sedikit lebih rendah dari nilai yang diberikan pada tabel 63. 63. Tadi ada ya, tabel 62. Nah, ini 63 strawberry. Ada nggak strawberry sini? Raspberry. Ini strawberry ya. Nah, strawberry. Water content. Nah, ini pada minus 10 nih ya, minus 10. Nah, ini minus 10. Nah, ini ya 11% di sini ya. 11% ya, itu sedikit ya lebih rendah. Lebih rendah dari nilai yang didapat pada waktu secara eksperimen ya. Oke. Nah, ini kalau ini sekarang, nah ini tadi contoh yang ini stroberi lengkap banyak. Kalau dia hanya air gula ya, air gula. Oh, ini raspberry ya, dianggap seluruhnya ini ada ininya. Berapa, bisa juga ini berapa. Ini kalau diketahui ya. Kalau diketahui titik bekunya, taksirlah bagian yang tidak beku pada raspberry pada minus 10 derajat. Ya, titik beku
Q awalnya adalah minus 1,22. Nah, kita masukkan ini, ya, minus 1,22 dapat 27178. Kita dapatkan XA-nya 0,9882. Kita masukkan di sini ya, di sini kita dapatkan MS atau massa padatannya adalah 315,3. Ya, ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Tadi itu yang ini cara pertama, ini cara kedua. Ya. Ini adalah disebut dengan effective molecular weight atau massa molekul efektif padatan yang ada di dalam raspberry. Ya. Kemudian pada minus 10, dimasukkan ini minus 10, ln XU. Ya, ini tadi ln-nya juga ya, ln yang belum beku. Dapatkan 0,9043. Dimasukkan. Kita dapatkan MU-nya 0,0934 ya, atau 0,0934 bagi nih 0,827 ya, ini sama dengan 11,3, 0,113 ya. Ya, 11,3% dari air awal itu belum beku. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan dan disampaikan oleh buku ini adalah walaupun sudah pada minus 10, masih ada sekitar 7 ya ke 10-11% air yang belum beku. Ya, air yang belum beku. Jadi kalau kita hitung sebetulnya kalau yang ini raspberry ini ya, kalau hitung misalnya yang dianjurkan kalau orang membekukan bahan pangan itu dianjurkan minus 18. Ya, minus 18. Kenapa minus 18? Kita coba hitung. Ya. Kalau minus 18 ini tadi XA-nya tahu 315 ya. Jadi kita masukkan di sini halaman berikut 722 1273 kurang 18. 273 kurang 18 kurang 15 10 60 255. Nah, ya. 255 ya sama dengan ln XU. Nah, coba kita kali berapa itu ya? Kita kali ya 722 kali buka kurung 1/273 kurang 1/255. Dapatkan minus ya, minus 0,186684. Ini adalah ln XU yang tidak beku. XU-nya sama dengan ya E pangkat minus E pangkat minus 0,186684 dapat 0,8297. Nah, ya. Nah, ini 0,8297 sama dengan MU bagi 18 bagi MU per 18 tambah berapa tadi? 0,173 bagi 315. 0,173 bagi 315,3
berapa tadi? 0,3. Ya, 0,3. Nah, ya, ini sama dengan di sini. Nah, kita kalikan 0,8297 kali buka kurung. Ya, MU bagi 18 tambah 0,173 bagi 315,3 sama dengan MU bagi 18 ya. Nah, kita kalikan. Nol koma 8297 kali 0,173 bagi 315,3 ya. Nah, ini 0, ya. Nah, MU bagi 18 kurang 0,8297 MU bagi 18 ya. Nah, ada yang salah. Ya. Ya. Nah, kita balik ya. Yang keliru. Ya, kita hitung aja dulu ya. Jadi ini minus 7,297 bagi 18 kali M U. Ada minus nih. Ada minusnya.
Ini salah tulis saya ya. 0, ya, dihapus lain ini. Salah pindah nih. Kalian hati-hati kayak jangan sampai kayak saya ya. Ini kan 0, ya. 0,8297. Ini positif nih. Ini salah nih. Yang bawahnya salah. Ya. Nah, jadi 1 kurang 0,8297 itu 0,1703 bagi 18 MU. Nah, MU sama dengan 18 kali 0, 2, 3, 4, 5, 5, 24. Bagi 0,1703. Ya. MU-nya 0,048 atau 4,8%. Ya. Nah, jadi 4,8% tadi pada ini. Pada suhu 18 minus 18 ya. Minus 18 ini masih ada 4,8. Jadi 0,0048 bagi di awal airnya tadi berapa? Airnya 827. 0,827 bagi 0, atau 5,8%. Ya, jadi pada minus 18 masih ada 5,8% air yang belum beku. Ya. Jadi dalam penyimpanan beku memang disyaratkan oleh standar bahwa minimal minus 18. Ya, minus 18 itu adalah suhu titik beku. Karena dalam suhu titik beku itu masih ada 5% air yang belum beku. Dan air yang belum beku ini mesti diingat padatan terlarutnya jadi naik. Ya, artinya konsentrasi padatannya tinggi. Kita tahu kecepatan reaksi ditentukan juga oleh konsentrasi. Sehingga kalau kita simpan pada minus 18, es krim misalnya kita simpan pada minus 18, masih berpeluang. Masih ada peluang dia rusak. Jadi masih ada kadaluarsanya. Jadi kalau mau aman, ya kalau kita hitung, bisa kita hitung ya, minus 40. Ya, minus 40 itu hampir 0%. Ya, tidak sampai 1%, yang belum beku. Jadi memang dianjurkan pada minus 40. Ya, pada minus 40. Jadi dalam industri, kalau untuk penyimpanan jangka panjang itu minus 40 derajat Celcius. Tapi kalau kalian perhatikan ke supermarket, kalau mereka jual produk, ya, misalnya daging beku, yang lain-lain lagi beku, itu minus 18. Kalian perhatikan kulkasnya itu ya, yang untuk beku itu minus 18. Nggak pernah minus 19 atau minus 16 atau minus 15 ya. Kalau ada minus 15 artinya ada kesengajaan itu untuk mempercepat rusak. Ya, jadi minus 18 itu pun 5%.
karena 5% ini rusak. Kalau dia untuk penyimpanan jangka panjang, untuk produk itu diekspor, maka dia disimpan minus 40. Ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke pabrik pembekuan makanan, seperti pabrik pembekuan udang yang di Pulau Kemarau, sekarang kita nggak punya akses ke sana, tapi dulu kita pernah punya akses. Jadi kami sempat field trip dulu ke sana. Itu udang itu yang segar, setelah cuci, dibersihkan, dibekukan ke minus 40. Ya, minus 40. Jadi mereka membekukannya gimana? Pertama pakai flat freezer. Jadi yang pakai kemarin sudah terangkat ya, yang plat tadi. Kemudian yang plat itu ditaruh di nampan supaya kemudian ditekan. Platnya bisa turun, tekan. Tapi karena terganjal nampan, nggak bisa tertekan udangnya. Ya. Kemudian dibekukan ke minus 18. Setelah minus 18 diangkat dari nampan, dimasukkan ke wadah plastik, disusun rapi, divakum. Ya, kemudian divakum, dimasukkan ke kardus wadah lagi. Ya, wadah besar. Kemudian kardus ini disimpan di tempat penyimpanan suhunya minus 40 derajat Celcius sampai diekspor. Nah, pada waktu diekspor, itu kapal yang membawa produk beku ini, di dalam falkanya itu, di dalam perut kapal, itu suhunya juga minus 40 derajat Celcius. Jadi si kapalnya itu mesti punya mesin pembeku yang bisa minus 40 derajat Celcius. Nah, biasanya yang minus 40 derajat Celcius ini, sistem pembekuannya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bertingkat dan juga sering menggunakan amonia sebagai refrigerannya, karena titik didih amonia itu cukup rendah. Ya. Jadi digunakan amonia atau sistem pembekuannya bertingkat seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Paham ya? Oke. Ya, kita lanjut tadi karena supaya ini kalian tadi. Nah, ini kemudian ini ya. Jadi bisa kita buat, kita hitung bagian yang tidak beku. Jadi kalian tugas ya. Jadi tadi selain itu ada tugas. Kalian buat grafik seperti ini. Ya, grafik seperti ini untuk tadi yang glukosa tadi. Ya, ini kadar airnya. Kadar airnya 82%, titik bekunya minus 122, ini adalah glukosa tadi. Apa tadi glukosa yang minus 82,7 tadi apa? 2,7. Nah, ini ya. Yang ini ya. Raspberry. Yang raspberry ini yang ini ya, produk yang ini. Ini tugas. Tugas membuat grafik yang belum beku. Seperti gambar ya, gambar ini, gambar berapa ini? Gambar 62. Gambar 62 ya. Nah, jadi kalian buat untuk ini kan, ini 0 derajat. 0 derajat, ini 100% air. Airnya tidak beku ya. Nah, ini kalau gambarnya tidak seperti ini artinya ada salah perhitungan. Nah, ini kalian buat di Excel. Di Excel nanti dibuat grafiknya seperti ini. Kalau dapat seperti ini ya. Nah, kalau dapat seperti ini artinya kalian ini. Tadi kan minus 10 udah dapat. Minus 10 tadi berapa? Minus 10 tadi kan sudah dihitung. Nah, ini kan minus 10 ya. Minus 10 ini 11,3. Minus 10 nih, sini ya. 11,3 ini. Ini 11,3%. Ya. Nah, ini kita buat seperti itu. Tadi minus 18. 18 sini juga sudah kita hitungkan tadi ya. Sudah saya buat ya. Minus 40 nanti di sini ada minus 40, minus 30. Ya, kalian buat seperti gambar 62 ya. Kemudian
ada sifat-sifat dari produk tidak beku ini ya. Ada rho itu 1 bagi massa padatan bagi rho padatan ya. Jadi ini jumlah, kalau padatannya banyak ya tinggal dikali aja ya, ditambahkan misalnya ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, macam-macam. Jadi 1 massa produk bagi rho produk ya. Demikian juga CP. K ini ya, K ini ada 2, ada longitudinal. Kalau dia searah serat daging misalnya ya, serat daging ya. Nah, ini ada densitas untuk komponen murni yang dihitung dari berbagai literatur. Ini protein ya, pada suhu 20 ini densitasnya ya. Lemak ini densitasnya pada suhu 20 ya, karbohidrat ini densitasnya, dan seterusnya ya. Nah, sumbernya ini ada di bawah ya. Kemudian nah ini K, koefisien konduksi. Alfa adalah rho per Cp ya, rho per Cp alfa, rho-nya ini Cp-nya ya. Ini ada rumusnya, pengaruh suhu terhadap protein, K lemak, K karbohidrat, K serat, K abu, K air, K es ya. Jadi kalau minus ya tinggal dimasukkan suhunya. Ingat T-nya adalah dalam Kelvin ya. Nah, ini semuanya bisa kita hitung, sudah ada rumusnya untuk masing-masing ini. Ya, nah ini product density ya. Nah, ini pengaruh pembekuan pada produk density strawberry ya. Nah, densitas strawberry ya. Mestinya ini karena waktu kita terbatas, saya nggak ini. Biasanya ini saya suruh buat juga gambar 63. Ya boleh, ini coba dibuat gambar 63, juga ini tugas. Ya, produk density itu yang ini. Density ini ya. Nah, densitas, ini masukkan suhunya ini. Ini ada suhunya kan? Ya, ada suhunya, masukkan suhunya. Dihitung suhunya, ya. Nah, kemudian masing-masingnya itu pakai ini. Ya, 1 bagi ya, masanya berapa, rho-nya berapa. Jadi massa protein, rho protein ya, dan seterusnya. Gambarnya mesti dapat seperti gambar 63 ya. Karena spesifik nggak usah. Nah, ini tadi ya, QL ini ada yang tegak lurus, ada yang searah serat. Jadi dagingnya searah serat, beda K-nya dengan yang tegak lurus dari serat daging itu. Nah, ini thermal conductivity alpha ya, alpha. Konduktivitas. Nah, ini konduktivitas ya. Konduktivitas K ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui ya, itu adalah entalpi. Berapa sih kebutuhan energi untuk membekukan? Ya. Nah, entalpi produk dapat diprediksi berbasis suhu rujukan minus 40. Jadi H-nya itu adalah massa padatan kali Cp padatan, suhu awal sampai minus 40 kali dt. dt itu beda suhu ya. Ini mCp dt. Tinggal dilihat Cp padatannya apa. Kalau protein ya protein ya. Kalau tadi hanya air gula ya air gula saja. Kemudian ini bagian yang tidak beku. Mu bagian yang tidak beku, CPU. Dari suhu awal sampai suhu beku ya. Kemudian massa apa? Entalpi untuk pada waktu dia sudah sampai titik beku sampai minus 40. Massa yang tidak beku ini dipengaruhi oleh suhu. Begitu suhunya berubah, Mu-nya berubah ya. Kita bisa hitung tadi CPU pakai rumus. Ini juga dipengaruhi oleh T dt. Kemudian dibagi Mu bagian yang tidak ini dikali L. L ini 333,3 tadi ya. 333,3. Kemudian entalpi yang jadi S mulai titik beku sampai minus ini adalah massa S kali CPS kali del T. Ya. Nah, ini massa S-nya kan berubah-ubah nih.
Ya, suhunya makin rendah, MI-nya berubah, CPI-nya juga berubah. Ya. Nah, berbasis itu kita bisa hitung entalpinya. Entalpi produk, ya, pakai Excel masing-masing. Dari sini entalpinya, entalpi produk itu kandungan energi produk dari dia 0 derajat, kemudian pada waktu minus 40 dia turun mendekati 0. Ya. Nah, ini juga kita mesti hitung. Ya, hitung, ini juga tugas. Ya, untuk membuat tabel seperti ini untuk yang sama. Atau pakai ini. Ya. Data itu. Kita buat supaya sama seperti gambar 66. Ya, ada perhitungannya di Excel nanti, ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan refrigerasi. Ini kemarin yang minggu lalu kita agak keliru, ya. Refrigerasi. Jadi ini contoh, ya, contoh. Hitunglah komposisi contoh sebelumnya, ya, kita dapatkan panas spesifik tidak beku, panas spesifik padatan, panas spesifik es, ya, dan kemudian perubahan entalpi di atas titik beku. Nah, ya, ini yang bagian pertama di persamaan ini ya, yang ini, nah, bagian pertama, ini ya, 1,3,6 ini tidak beku ya, dari suhu 10 derajat, ya, kali ke titik beku. Titik bekunya minus 8. Ya, kita kalikan, kita dapatkan 39,92. Ya. Kemudian entalpi untuk padatan. Padatan 0,261. Ya, ini padatan kali padatannya tadi kan 74% air. 4% air padatan atau solid adalah 26%. Nah, ini angka 0,26-nya dari sana. Ya. Nah, kali ya 1,935 ini. Ya, CP padatan. Ya, kali dari titik beku TF ke minus 10 dulu. Ke suhu minus 10. Ya, minus 10 kita dapatkan 4,70. Ya. Kemudian perubahan entalpi untuk air, untuk es. Ya. Nah, pada minus 10 itu sudah 402. Ya, 46% sudah beku. Ya, 46% sudah beku. Ya, kali ini CPS dari ini sampai minus 10. Ini S-nya ya. S-nya dapat 8,64%. Di mana fraksi massa S adalah 75% dari perubahan total pada waktu minus 10 ya. 0,75 kali 616 ya. Ya, 0,75 dari 616 adalah ya, kita hitung ya, ini 462 itu dari sini. Ini airnya kan aslinya 75%. Kali ya, kali persen air yang sudah beku. Ya, persen air yang sudah beku itu adalah 4,62. Kalau kilogram itu hanya 4,62 karena airnya tadi kan 75%. Yang ini 61 dari total. 61 dari total produk. Ya, total produk, atau kalau air saja adalah segini. Kalau dalam kilogram hanya 0,462 kilogram. Kali panas spesifik air, es ya. Kali ini beda suhu. Ya. Nah, ini delta H-nya kita jumlah 8,64 tambah ini ya. Ya. Ya.
Jadi delta tidak beku oke ya. Jadi yang masih belum beku, kan 0,75 kurang 0,462. Berapa itu? 8, 4, 14, 8, 6, 2. Nah, ya. 7 ini ya, 278. Ya. Nah, 278. Jadi yang belum ini kan yang sudah beku tadi ya. Ini yang sudah beku, ini es. Ini yang masih cair, yang masih airnya saja. Ini air cair. 278 kali 413. Ini massa apa? Panas jenis air. Air ya. Ini CP air. Dalam satuan kilojoule. Ya. Kilojoule dapat 10 kalau kita kalikan. Ini pada waktu minus 10 masih ada 0,278 airnya yang masih cair. Itu 10,97. Nah, kemudian perubahan fase dari air cair ke es ya. Nah, ini ya 0,616 ya, di mana fraksi air 25% dari fraksi massa air yang tidak beku. Jadi 0,25 ya 278 25%, 279 0,74. Oke ya. Tambah 1263. Nah, 616 tadi, 616 kan airnya ini. Ini ya, angka 616 ini ya. Perubahan fase 616 kali nih panas laten pembekuan air ya. 613 kali 33 dapat 205 ya. Maka delta H total dijumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 5 nih 1 2 3 4 5. Totalnya 266,78 ya. Nah, ini taksiran ya. Ingat ini taksiran. Estimate dapat dibandingkan dari gambar 623 ya. Predicted enthalpy perubahan enthalpy sedikit lebih tinggi daripada nilai dari gambar 623. Perbedaan ini kebanyakan kemungkinan berhubungan dengan nilai taksiran yang digunakan untuk air dan fraksi es ya, suhu titik beku awal ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Ini kita besarkan nah, ini kita lihat ya, ini gambar 623 ya, komposisi entalpi untuk daging sapi. Nah, ini ya, pada suhu 10 derajat Celcius ini ya, yang di atas suhu 11 derajat Celcius itu apa namanya, saya sudah hitung, ini ambil garis ya, suhu 10 derajat untuk, nah ini untuk tadi ya, kadar airnya berapa tadi? Kadar airnya kan 75%. Ya, kadar air awalnya kan 75%. Jadi ya 75% ya. Nah, ini mestinya geser ke kanan lagi nih kalau 75%, mungkin di sini nih ya. Mesti digeser di sini dikit. Tidak bisa ya. Ya.
75%, agak ke kanan dikit, jadi agak di atas. Ya, kita coba. Oke. Kita geser 75%. Ya, air awalnya 75%. Oh, bukan. Berapa airnya tadi? Oh, 74 ya. 74%. Benar lah ya. Ini benar 74%. Ya. 74%. Ya, ini 74% ya. 74% kita tarik ke atas. Ketemu suhu awal 10 derajat. Kemudian kita tarik ke kanan ini ya, ini ke kanan, kita dapat nilainya 330 kilojoule per kilogram. Entalpi pada suhu 10 derajat ya, untuk kadar air 74%. Kemudian kita tarik ke bawah, suhu minus 10 ya. Nah, ini kalau kalian lihat minus 10. Nah, ini ya. Ini minus 20 ya. Supaya mudah saya diamkan. Oh, tidak bisa dicoret pula. Nah, kita ini. Nah, ya. Ini kan 20 nih. Minus 20. Ini minus 10. Ini minus 10. Yang garis ini. Garis ini. Ya, garis ini. Nah, minus 10. Nah, ini ketemu ya. Ketemu dengan garis 74%. Tarik ke kanan, kita dapat nilainya. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ini kan 50. Nah, ini kan, ini 50. Ya. Nah, ya. Itu 50, ini 100. Ya, 100. Jadi ini adalah 70. Jadi di atas tadi berapa? 330. Jadi delta H-nya adalah 330 kurang 70. Ya. Kilojoule per kilogram. Jadi sama dengan 260 kilojoule per kilogram. Ya. Nah, itu apa namanya? Ya. 260 kilojoule per kilogram. Nilai yang kita dapat dari perhitungan adalah 266. Jadi lebih tinggi sedikit dari apa yang kita lihat di grafik. Jadi ini makanya tadi disebut di sini taksiran ya. Ini disebut taksiran ya. Taksiran ya. Ya, perubahan ini sedikit lebih tinggi dari gambar 623. Bisa juga karena gambar ini kan agak tangan kita goyang dan sebagainya ya. Jadi dia sekitar antara 260 ke 266, di sekitar itulah nilainya ya. Nah, untuk buah-buahan dan sayuran ya, Pak Riedel tahun 51, ini lebih tua dari saya, artinya sudah tua sekali ya. Sudah hampir 70 tahun rumus ini, belum ada yang bisa nemukan lagi. Delta H untuk sayur itu jauh lebih mudah ngitungnya. Delta H atau perubahan entalpinya sama dengan 1 kurang SNJ. Solid SNJ itu persentase ya, insoluble solid in the product. Nah, ya, persentase padatan yang tidak larut
dalam produk, ya, dalam produk. Ini delta Hj, ya, delta Hj didapatkan dari gambar 624 menggunakan produk temperatur, suhu produk, dan padatan terlarut soluble solid content dari jus, ya, untuk menentukan persentase bahan ininya, ya. Nah, ini contoh suatu kontainer berisi cherry dengan massa 10 kg dibekukan dalam sistem pembekuan kontinu. Suhu produk awal 10 derajat dan suhu akhirnya minus 10. Tentukanlah perubahan entalpi selama pembekuan ini, ya. Dari gambar tabel 62 untuk cherry juice, kadar air cherry juice adalah 86,7%. Ini jusnya, ya. Nah, atau padatannya, ini kadar air, ya, padatan dari ini jus itu kadar airnya 86,7, atau ada padatan terlarut, ya, adalah 13,3%. Artinya gulanya 13,3%. Dari tabel 61 untuk sweet cherry, ya, buahnya itu kadar airnya 77,1, sehingga padatannya 22,39, ya, atau 9,9%-nya tidak larut, ya. Nah, 22,39 kurang 13,36, ya, atau ini 13,9, ya, 9,03, ya. Nah, 39, ya. Oh, 3%. Nah, ini 0,30. Ini 9,09% adalah tidak larut ini. Tidak larut. Yang tidak larut itu di sini. XNJ tadi 9,09 ini adalah yang tidak larut. Ya. Kemudian tadi rumus kita, ini delta T. Delta T-nya dari 10 ke minus 10 itu delta T sama dengan 20, ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, 121 tadi dari rumus, ya, koefisien 1 kurang ini XJ 09. Kemudian di sini ada delta Hj. Nah, delta Hj itu kita dapat dari gambar ini, ya. Cara yang sama tadi, ya. Nah, cara yang sama. Ini tadi. Nah, ya. Ini ada 13,3%, ya. 13,3%. Kita taruh di sini. Nah, ini juga gambarnya agak sedikit lari, ya. Grafiknya ini. Nah, ini mestinya 14 ini, ya. Ini 14. Kalau 13 sedikit ke kanan, ya. Sedikit ke kanan. Kita tarik dia ke atas. Ketemu dengan suhu 10 derajat. Ini garisnya agak miring ini, garis yang miring ini adalah suhu 10 derajat. Kemudian dari sini kita tarik ke sini, ini adalah, ya, yang ini adalah 453. Ya. Ya, ini adalah 453, ya, di atas. Kemudian kita tarik ke bawah minus 10. Nah, ini suhu, perhatikan, ya. Ini suhunya minus 10 ini. Minus 10, kecil, ya. Kita tarik ke bawah, ikuti garisnya, garis minus 10. Ketemu dia. Kemudian di sini kita tarik ke kanan. Ya, ini sekitar 153. Ya, sekitar 153. Kalau nggak salah. Ya, kita kurangkan. 30, 50, 300. Betul. Nah, 300. Nah, ini artinya kita salah ini, ya.
Nah, artinya ada ini, ada saya yang garis ininya kali, garis apa namanya? Coba ini kita perbaiki, ya. Ini tadi kan nggak 14 ini. Ini kan 14, ya. Mestinya dia 13 kan? 13 kita geser dulu. Nah, ini ya. Itu 13, ya. Nah, kalau 13, ya ininya masih turun. Ya, agak itu ya, agak lari ya, nggak bisa di setel. Jadi kalau 13 kita lihat, nah ini ya, di sini ya, pas 150 ya, pas di garis 150 ya. Jadi ini pas di garis 100. Garis 100, ini garis 150 nih. Nggak bisa dirubah. Ya, ini 150 ya, pas minus itu. Ya. Nah, ini 453, 150, jadi 303. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini masuk 303 ini dari grafik. Ya, kita dapatkan delta H-nya adalah 277,66. Ya. Nah, karena ada 10 kilo, tinggal kita kali 10 kilo, jadinya 277,6 untuk satu wadah. Kalau ada 100 wadah, ya tinggal kita kali aja. Biasanya itu ininya, ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini kontainer pada ini ya, ditaruh tadi panjang ban berjalannya 300 meter, setiap kontainernya jaraknya setengah meter. Tentukanlah kapasitas sistem pendinginan untuk membekukan selama 20 menit. Jadi perubahan entalpinya tadi kita sudah lihat untuk satu wadah 2796,6 per wadah ya. Jadi kalau dibagi 5 per wadah 0,5 jaraknya jadi 2 ya. Jadi 2 kali lipat ini bagi kontainer ya, dikali ini kita dapatkan kapasitasnya 1388 ini ya, kilowatt kontainer per second. Kita kalikan setengah kontainer per detik ya, kemudian ya ini dia masih mensuplai 1388,3 kilowatt pendinginan untuk itu agar bisa ini. Kalau keseluruhannya tinggal dikalikan saja. Ya, kalau 300 bagi 5 artinya ada 600 wadah. Wadah ya. Oh ya, ini sudah dihitung ya. 20 menit, panjangnya 200 meter, moving dengan kecepatan 15 meter per detik, atau ya ini 300 bagi 20 menit ya. 300 bagi 20 menit, atau artinya 15 meter per menit, atau 0,25 meter per second. Karena ada 2 kontainer per meter dalam sistem, maka laju pergerakan produk adalah setengah kontainer per second. Nah, setengah kontainer per second 2776 bagi setengah kontainer per second dikalikan dapat 1388 kilowatt kapasitas pendinginannya untuk sistem pendinginan cherry tadi ya. Nah, itulah kuliah kita ya. Kuliah kita pagi ini pagi ini ya. Sore ini sedikit agak lambat tadi karena kita ada ini masuknya juga agak lambat, ada gangguan tadi ya, dan juga ada latihan tadi ya. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Silakan. Kan tadi itu ada kuis Pak, itu
buat tugas kan, Pak? Ya, Nah, itu dikumpul ditulis nanti. tangan atau diketik, Pak? Boleh diketik, boleh tulis tangan. Oh, terima kasih, Pak. Ya, nanti saya tulis tempatnya di e-learning untuk masukkannya ya. Pak, Oke ya. izin bertanya. Siapa Imes? Ya, Mes. Untuk Ya. materi-materinya itu nanti dibagi nggak, Pak? Ya, saya upload di e-learning. Setelah ini, kalau sudah selesai rekamannya pun saya upload. Ya, tadi materinya juga diupload. Materi lain rasanya sudah saya upload. Iya, PPT-nya juga boleh. Kalau Saya upload PPT-nya, nanti. Pak? Oh ya, Belum ingatkan saya di kemarin tuh grup belum ya, ada, di Pak, grup PPT-nya. ingatkan. Saya ini tukang lupa. Bisa aja karena banyak kan saya ngajar 9 pelajaran, jadi bisa aja Baik, terlupa. Ya, Ya, ingatkan Pak. lagi supaya saya upload. Oke ya, ada lagi? Oke, sip ya. Baik, Kalau Pak. itu nanti ini PPT Baik, Pak. saya upload. Kalau rekamannya sudah dikirim oleh Google Meet, nanti saya upload juga. Ya, nanti saya upload di YouTube tentunya. Oke? Ya. Sekarang kita matikan rekamannya. Kemudian